Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga praktikum EVIUS 2 ini akan membahas mengenai metode Vector Error Correction Model atau VECM. Metode VECM merupakan metode turunan dari VAR. Sama halnya VAR, metode VECM ini peneliti belum menentukan mana variabel independen maupun variabel dependennya. Artinya metode VECM dapat dikatakan metode yang bersifat anti-teori. VECM adalah metode yang berfungsi sebagai pendekatan untuk memperkirakan hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada suatu data time series terhadap data time series lainnya. Berbeda dengan VAR, VECM memiliki syarat, yaitu yang pertama, seluruh variabel harus stasioner pada first difference. Yang kedua, terdapat kointegrasi antar variabel penelitian. Nah, ketika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka analisis dengan menggunakan metode VECM dapat dilanjutkan. Namun, jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat tersebut, analisis VECM tidak dapat dilanjutkan. Untuk dapat melihat apakah metode VECM dapat digunakan, maka harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, input data penelitian. Siapkan data yang akan digunakan, yaitu berupa data time series dalam Excel. Nah, pertama buka aplikasi EVIUS, kemudian File, Open, Foreign Data as Workfile, pilih data yang akan digunakan dalam bentuk Excel, klik OK, lalu Finish. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu melakukan uji stasioneritas. Nah, uji stasioneritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data runtut waktu tidak berubah atau stasioner atau berubah tidak stasioner. Kemudian, pada metode VECM, data runtut waktu harus stasioner pada tingkat first difference karena data VECM merupakan data non-stasioner atau turunan dari VAR. Selanjutnya, uji stasioner ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, secara parsial dan yang kedua secara simultan. Uji stasioner parsial dilakukan dengan langkah pertama, klik dua kali pada variabel, lalu view, lalu unit root test. Nah, pada dialog di gambar di bawah ini, bagian test for unit root in, pilih yang first difference karena kita akan menguji apakah data dapat menggunakan metode VECM, di mana VECM merupakan turunan pertama dari VAR. Nah, untuk test type-nya yang digunakan adalah ADF, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output seperti gambar yang terlihat. Dari hasil pengujian stasioneritas diketahui bahwa nilai probabilitas ADF tes statistik sebesar 0,001 di mana lebih kecil dari titik kritis 0,05. Maka data inflasi stasioner pada tingkat first difference. Lalu selanjutnya lakukan langkah-langkah yang sama pada setiap variabel yang digunakan. Kemudian untuk stasioner simultan dilakukan dengan langkah klik seluruh variabel, lalu klik kanan, open as group. Lalu akan muncul tampilan berupa tabel dari data yang akan digunakan. Setelah itu, klik view, unit root test. Nah, seperti pada langkah stasioner parsial, pada test for unit root in, dipilih yang first difference karena akan melihat apakah metode VECM dapat digunakan. Lalu OK. Kemudian akan tampil output seperti yang terlihat pada gambar. Dari hasil uji stasioneritas simultan, terlihat bahwa probabilitas ADF sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka data penelitian secara simultan stasioner pada tingkat first difference. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian stabilitas VAR. Stabilitas VAR perlu diuji karena jika hasil estimasinya tidak stabil, maka analisis IRF dan VD menjadi tidak valid. Langkah melakukan uji stabilitas VAR yaitu pilih seluruh variabel, klik kanan, open as VAR, lalu akan muncul dialog VAR specification. Pada bagian endogenous variabel, berikan D
kurung buka, kurung tutup pada masing-masing variabel seperti berikut. Lalu oke. Setelah itu muncul dialog var. Kemudian klik view, like struktur, AR root table. Maka akan muncul gambar seperti yang terlihat. Nah, untuk mengetahui apakah data penelitian yang dilakukan stabil atau tidak, dapat melihat dari kriteria uji stabilitas var. Nah, jika nilai modulus pada setiap perut kurang dari 1, maka data stabil. Sebaliknya, jika nilai modulus pada setiap perut lebih dari 1, maka data tidak stabil. Berdasarkan hasil uji stabilitas, diketahui bahwa nilai modulus pada setiap perut kurang dari 1, maka data inflasi, PDB, dan pengangguran yang digunakan adalah stabil. Yang keempat, yaitu melakukan uji lag optimum. Langkah selanjutnya untuk mengestimasi model VECM harus terlebih dahulu menentukan lag optimal yang akan digunakan dalam estimasi VECM. Nah, langkah untuk menentukan lag optimum yaitu dari hasil uji stabilitas tadi, kita klik view, lalu lag struktur, lalu lag length kriteria. Setelah itu akan muncul dialog lag specification. Pada bagian ini isi dengan lag maksimum yaitu 8. Apabila hasil tidak dapat ditampilkan, turunkan lagi lag maksimumnya, misal menjadi 7, 6, 5, atau 4. Begitu seterusnya sampai hasil dapat ditampilkan. Nah, setelah itu akan muncul output seperti gambar yang terlihat. Untuk mengetahui lag optimum, dilihat pada lag berapa yang memenuhi kriteria paling banyak. Apabila suatu lag memenuhi suatu kriteria, maka akan terdapat tanda bintang. Nah, berdasarkan hasil uji lag optimum, didapatkan bahwa pada lag 1 memenuhi kriteria LR, FPE, AIC, SC, dan HQ, sehingga lag optimum yang akan digunakan yaitu lag 1. Yang kelima, yaitu melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel, khususnya dalam jangka panjang. Untuk melakukan uji kointegrasi, yang pertama yaitu masih pada tampilan lag length kriteria, kita klik view, kemudian cointegration test. Akan muncul dialog Johansson cointegration test. Ubah lag interval dengan lag optimum yang sudah didapatkan, namun jangan hapus angka 1 di depannya. Hanya isikan lag optimum di belakang angka 1 tersebut. Lalu oke. Lalu akan muncul output seperti gambar yang terlihat. Kointegrasi dapat diketahui dengan melihat keterangan pada masing-masing kriteria. Apabila terdapat kointegrasi pada setiap kriteria, maka akan tercantum trace test indicates cointegrating at the 0,05 level. Begitupun pada kriteria edge value-nya. Kointegrasi juga dapat dilihat dari membandingkan nilai trace statistik dengan critical value-nya. Jika nilai trace statistiknya lebih besar dari critical value, maka terdapat kointegrasi. Juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai prob-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat kointegrasi. Berdasarkan hasil uji kointegrasi, terdapat indikasi ada 3 kointegrasi, maka terdapat hubungan jangka panjang pada penelitian ini. Setelah melihat hasil uji stasioneritas yang menyatakan bahwa data tidak berubah atau stasioner pada tingkat first difference dan hasil kointegrasi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang, maka data penelitian memenuhi syarat VECM dan metode VECM dapat dilanjutkan. Yang keenam yaitu estimasi VECM. Karena data telah memenuhi syarat untuk menggunakan metode VECM, maka metode VECM dapat dilanjutkan dengan sebagai berikut. Nah, dari hasil kointegrasi, klik estimate, lalu ubah var type-nya menjadi vector error correction dan isikan lag optimum pada lag interval.
Namun jangan hapus angka 1 di depannya, hanya isikan leg optimum di belakang angka 1 tersebut. Juga pada bagian cointegration diisi dengan jumlah kointegrasi yang didapatkan. Karena tadi terdapat 3 kointegrasi, maka kita isikan 3, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasil estimasi VECM sebagai berikut. Untuk bagian atas, merupakan hasil estimasi VECM jangka panjang, sedangkan bagian bawah merupakan estimasi untuk hubungan jangka pendek. Nah, output yang terlihat merupakan estimasi untuk hubungan jangka panjang. Selanjutnya, ini merupakan output untuk estimasi hubungan jangka pendek. Dari hasil estimasi VECM ini yang perlu diperhatikan, pertama, pada estimasi hubungan jangka pendek, baris ke samping menunjukkan variabel yang bersifat variabel dependen, dan baris ke bawah merupakan variabel yang bersifat sebagai variabel independen. Kemudian untuk D-inflasi min 1, 2 menunjukkan variabel inflasi pada leg 1. Apabila legnya semakin banyak, maka akan semakin banyak baris variabel independennya. Misal leg yang digunakan adalah leg 2, maka akan ada D-inflasi min 2, 2, dan seterusnya. Kemudian, setiap angka pada masing-masing variabel menunjukkan arti yang berbeda. Pada angka yang tidak diberikan tanda kurung ini menunjukkan koefisien. Kemudian angka yang diberi tanda kurung lengkung menunjukkan standar deviasi. Terakhir, angka yang diberi tanda kurung siku menunjukkan T statistik atau T hitung. Selanjutnya yaitu permodelan VECM. Estimasi VECM hubungan jangka pendek sebagai berikut. Agar memudahkan penyusunan model, dibuat tabel ringkasan untuk masing-masing variabel. Nah, di sini terlihat ada koefisien dan T statistik dari masing-masing variabel dengan leg 1. Nah, untuk model VECM dapat dituliskan menjadi delta Y 1T sama dengan alfa 1 plus beta 1 delta Y1 T min 1 plus beta 2 delta Y2 T min 1 plus beta 3 delta Y3 T-1 plus error T, di mana Y merupakan variabel penelitian, alfa adalah nilai kointegrasi atau C, beta adalah koefisien variabel, dan error T adalah residual. Nah, maka model VECM jangka pendek untuk variabel inflasi yaitu delta inflasi T sama dengan 1,36 dikurangi 0,38 delta inflasi T-1 plus 0,62 delta PDB T-1 plus 0,030 delta pengangguran T-1 plus error 1T. Kemudian ini merupakan estimasi VECM hubungan jangka panjang. Sama dibuat tabel ringkasan untuk masing-masing variabel agar memudahkan. Nah, terlihat terdapat koefisien dan T statistik. Untuk interpretasi hubungan jangka panjang dilakukan dengan melihat nilai koefisien dan membandingkan nilai T statistik dengan T tabel. Contoh, variabel PDB memiliki nilai T statistik sebesar 4,18, di mana lebih besar dari T tabel sebesar 2,05 yang didapatkan dari perhitungan Excel. Yang artinya maka variabel PDB berpengaruh dan signifikan pada leg pertama pada taraf nyata 5%. Kemudian nilai koefisien PDB sebesar 1,19. Artinya, apabila terjadi kenaikan 1 poin pada tahun sebelumnya, maka akan menaikkan variabel PDB sebesar 1,19% pada tahun sekarang. Selanjutnya yaitu melakukan uji kausalitas Granger. Uji kausalitas Granger ini dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Nah, dengan kata lain, apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan? Karena setiap variabel dalam penelitian ini mempunyai kesempatan untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Nah, langkah untuk melakukan uji kausalitas ini,
Pertama, klik seluruh variabel, kemudian open as group, lalu akan muncul tampilan tabel data, pilih view, Granger causality. Nah, untuk melihat apakah terdapat hubungan atau tidak, dapat dilihat dari nilai probabilitas masing-masing hubungan. Jika probabilitasnya lebih kecil dari titik kritis 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel. Nah, di sini terlihat dari output uji kausalitas Granger. Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger, diketahui bahwa pada hubungan PDB dengan inflasi memiliki probabilitas sebesar 0,0172, di mana lebih kecil dari titik kritis 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara PDB terhadap inflasi. Dan tidak terdapat hubungan kausalitas searah antara inflasi terhadap PDB karena nilai probabilitasnya lebih besar dari titik kritis. Langkah yang ke-8 yaitu mengetahui impulse response function. IRF ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana guncangan atau shock pada suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Langkahnya yaitu, dari tampilan estimasi VECM tadi, klik view lalu pilih impulse response. Setelah itu akan muncul dialog impulse response. Pada bagian display format, pilih multiple graphs, dan respons standar pilih yang analitik, lalu OK. Maka akan didapatkan output dari impulse response function berbentuk grafik seperti gambar yang terlihat. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengetahui variance decomposition. VD ini bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Langkahnya yaitu, masih pada hasil IRF tadi, klik view, lalu pilih variance decomposition, lalu akan muncul dialog var VD. Pada bagian display format, pilih table. Lalu akan muncul hasil VD untuk masing-masing variabel terhadap variabel lain yang digunakan. Contoh interpretasi dari hasil VD untuk variabel inflasi. Pada saat variabel bebasnya adalah inflasi, berdasarkan tabel tersebut saat periode kedua, keragaman perubahan inflasi dijelaskan oleh syok perubahan inflasi itu sendiri, sebesar 95,82%. Yang artinya kontribusi perubahan inflasi dalam mempengaruhi perubahan inflasi itu sendiri sebesar 95,82%. Oke, cukup sekian materi pertemuan ketiga praktikum IVIUS 2 tentang VECM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.